Bab 7, sebuah perusahaan teknologi, bukan peritel, bagian kedua. Pada awal 2002, Tim O'Reilly, tokoh web dan penerbit buku komputer, terbang ke Seattle untuk berbicara panjang lebar dengan Jeff Bezos. O'Reilly, yang akan terus membantu menggagas serangkaian konferensi teknologi Web 2.0 yang populer dan festival keliling bagi para penggila perangkat keras yang disebut Maker Faire, berpendapat bahwa Amazon berkiprah jauh lebih banyak sebagai sebuah destinasi web yang terisolasi. Ia ingin perusahaan itu membuka data penjualannya yang, sebagai contoh, memungkinkannya dan para penerbit buku lain memantau berbagai kecenderungan dan membantu mereka memutuskan apa yang akan diterbitkan berikutnya. Bezos dahulu tidak memperhitungkan penyediaan layanan seperti itu secara luas kepada dunia luar, dan pada awalnya menjawab bahwa ia tidak melihat manfaat hal itu bagi Amazon. Selama bertahun-tahun, O'Reilly dan Bezos bersahabat, tetapi kadang-kadang memiliki pandangan yang bertentangan. Dalam bulan Februari 2000, O'Reilly telah mengorganisasikan sebuah protes online terhadap Amazon ketika perusahaan itu menolak peritel internet lain menggunakan sistem one-click yang telah dipatenkannya. Bezos dengan cerdas menumpulkan kampanye itu dengan bergabung dalam kritik O'Reilly terhadap sistem paten dan mendukung gagasannya untuk mendirikan sebuah perusahaan independen bernama Bounty Quest yang sampai penutupannya membolehkan perusahaan-perusahaan menerbitkan penghargaan-penghargaan untuk dokumen-dokumen yang melemahkan paten-paten. O'Reilly juga menulis sebuah artikel di blog yang mendesak para penggemar toko-toko buku setempat untuk berbelanja di sana, bahkan meskipun harga di ajang online lebih murah, dengan alasan bahwa bila tidak demikian, pedagang-pedagang itu akan bangkrut. Pesan tersebut direkatkan pada mesin-mesin kasir di cukup banyak toko buku fisik independen di seluruh negeri. Akan tetapi, dalam kunjungannya kepada Bezos tahun 2002 ini, O'Reilly memiliki alasan yang sangat kuat. Maka Bezos mendengarkan. Toko penerbit itu memperlihatkan Amareng kepada Bezos, sebuah alat canggih yang telah diciptakan oleh perusahaannya yang tampil di situs web Amazon setiap beberapa jam dan menyalin peringkat buku-buku O'Reilly Media serta buku-buku para pesaingnya. Itu sebuah proses menjemukan yang mengandalkan sebuah teknik primitif bernama screen scraping, dan O'Reilly berharap agar Amazon semestinya mengembangkan serangkaian alat online yang disebut Application Programming Interfaces, sebuah interface pemrograman aplikasi atau API, yang memungkinkan pihak-pihak ketiga dengan mudah mengambil data tentang harga, produk, dan peringkat penjualan. O'Reilly berbicara secara ambisius tentang perambahan ke seluruh sektor di toko Amazon dan mengizinkan situs-situs lain membangun di situ. Perusahaan-perusahaan perlu berpikir tidak hanya tentang yang mereka dapatkan untuk diri sendiri dari teknologi-teknologi baru, tetapi bagaimana mereka dapat memberdayakan yang lain, katanya. Sesudah kunjungan O'Reilly, Bezos mengadakan rapat dengan Rick Dalzell, Neil Roseman, dan Colin Breyer, pimpinan Dewan Rekanan Associates Amazon kala itu, untuk membahas masalah tersebut. Dalzell menunjukkan bahwa yang semacam itu sudah dijalankan di perusahaan dan bercerita kepada Bezos tentang seorang insinyur muda bernama Rob Frederick, pemilik sebuah perusahaan rintisan mobile commerce Convergence yang telah diakuisisi oleh Amazon tahun 1999. Kelompok Frederick sedang mengerjakan API yang akan memungkinkan peranti-peranti bergerak bukan PC seperti telepon genggam dan Palm Pilot untuk mengakses toko Amazon. Seusai pertemuan itu, Bezos mengundang O'Reilly untuk berbicara di depan sekelompok insinyur dan belakangan dalam sebuah rapat umum Amazon tentang pelajaran-pelajaran dari sejarah komputer dan pentingnya menjadi sebuah platform. Bezos menambahkan tim Frederick ke dalam kelompok rekanan di bawah Colin Breyer dan menyerahkan tugas menciptakan sebuah perangkat API baru yang memungkinkan pengembang-pengembang memiliki akses ke dalam situs web Amazon kepada mereka. Dalam waktu singkat, situs-situs web lain bisa menayangkan pilihan-pilihan dari katalog Amazon, termasuk harga-harga dan uraian-uraian produk rinci, selain menggunakan sistem pembayaran dan keranjang belanjanya. Bezos sendiri memperkenalkan kepada web prinsip pokok baru tentang keterbukaan,
dan mengatakan kepada kalangan dalam Amazon selama beberapa bulan berikutnya bahwa mereka harus membuat alat-alat baru tadi tersedia bagi para pengembang dan membiarkan mereka mengejutkan kita. Perusahaan menyelenggarakan konferensi pengembang pertamanya pada musim semi itu dan mengundang semua pihak luar yang sedang mencoba meretas sistem-sistem Amazon. Sekarang para pengembang menjadi sebuah konstituen lain di Amazon, bergabung dengan para pelanggan dan para penjual pihak ketiga. Dan kelompok baru itu yang dipimpin oleh Colin Breyer dan Rob Frederick diberi sebuah nama resmi, Amazon Web Services. Ini awal jalan rintisan ke sebuah jalur yang akan membawa keberuntungan luar biasa besar. Amazon Web Services atau AWS saat ini menggeluti usaha penjualan infrastruktur komputer dasar seperti penyimpanan, database, dan daya komputasi mentah. Layanan tersebut terajut dalam kain kehidupan sehari-hari di Silicon Valley dan komunitas teknologi yang lebih luas. Usaha-usaha rintisan baru seperti Pinterest dan Instagram menyewa ruang dan siklus di komputer-komputer Amazon dan menjalankan operasi-operasi mereka di internet seolah-olah kantor-kantor mereka sendiri dilengkapi dengan server-server yang sangat kuat. Bahkan perusahaan-perusahaan besar mengandalkan AWS, Netflix misalnya, menggunakannya untuk streaming film-film mereka kepada para pelanggannya. AWS membantu memperkenalkan konsep asing luar biasa indah yang disebut awan, cloud, dan itu dipandang sangat vital bagi keberlimpahan perusahaan-perusahaan rintisan dalam bidang teknologi di masa mendatang, sehingga para pemodal Ventura sering bersedia mempercayakan modal kepada para entrepreneur baru mereka. Berbagai divisi di pemerintah Amerika Serikat, seperti NASA dan Central Intelligence Agency, juga menjadi pelanggan penting AWS. Walaupun Amazon tetap merahasiakan kinerja keuangan dan profitabilitas AWS, para analis di Morgan Stanley mempunyai taksiran bahwa pada tahun 2012, komponen ini menghasilkan pendapatan senilai 2,2 miliar dolar. Penampilan sukses Amazon Web Services mengundang sejumlah pertanyaan yang menarik. Bagaimana sebuah retail online melahirkan sebuah bisnis yang sangat tidak berhubungan? Bagaimana ciptaan yang awalnya bernama Amazon Web Services, kelompok yang mengerjakan commerce API, berkembang menjadi sesuatu yang berbeda secara radikal, menjadikannya penjual infrastruktur teknologi tinggi. Pengamat-pengamat semula mengatakan bahwa bisnis retail Amazon bersifat sangat musiman, meledak selama bulan-bulan liburan, sehingga Bezos memutuskan menyewakan kapasitas komputernya yang berlebihan selama masa-masa yang tidak begitu sibuk. Namun penjelasan itu ditepis oleh banyak orang Amazon. Antara lain karena itu akan mengharuskan Amazon mengusir para pengembang dari server-servernya setiap musim gugur. Pergeseran ke penawaran layanan infrastruktur ini sesungguhnya dimulai dengan transisi ke Gurupa dan ke infrastruktur teknologi yang lebih andal, sebuah proses yang menghimpun momentum tahun 2003. Meskipun sistem-sistem internal Amazon telah dipecah menjadi komponen-komponen terpisah yang lebih tangguh, staf-staf teknik Amazon masih diorganisasikan secara konvensional sebagai sebuah tim tunggal. Berkantor di sebuah gedung kantor terpisah di pusat kota Seattle dekat Union Station. Kelompok ini mengendalikan dengan ketat siapa yang berhak mengakses server-server Amazon, dan banyak tim di dalam perusahaan itu harus mendapatkan izin untuk menguji proyek-proyek baru dan fitur-fitur baru mereka. Proses itu menghambat dan membuat frustasi banyak manajer proyek Amazon. Ada sekelompok orang yang mengelola mesin-mesin ini yang sekaligus menjadi sang penguasa. Maka semua yang lain harus bergantung kepada mereka, kata Chris Brown, seorang manajer pengembangan perangkat lunak pada masa itu. Kami menginginkan sebuah arena bermain tempat kami dapat dengan bebas mencoba apa saja. Bezos juga merasa kesal. Perusahaan itu telah memperbaiki sistem Pick to Light-nya di semua FC, dan infrastrukturnya telah dengan sukses ditata kembali menjadi layanan-layanan komponen. Tetapi penyediaan sumber daya komputer tetap mengalami kemacetan bottleneck. Kendala itu begitu parah sehingga para pemimpin proyek akan melakukan presentasi di depan S-Team dengan makalah 6 halaman mereka, dan kemudian dalam pembahasan sesudahnya mengakui mereka tidak berhasil menguji proyek-proyek mereka. Rick Dalzell teringat sebuah rapat yang terbilang penting ketika Matt Brown, kepala bagian personalisasi pada masa itu, mengeluh bahwa ia tidak memiliki sumber daya untuk bereksperimen.
Jeff akhirnya marah besar kepada saya, kata Dalzell. Saya biasanya mampu mengatasi ledakan-ledakan Jeff dengan baik, tetapi sejujurnya dalam hal ini, ia berhak marah. Kami menghambat aliran kreativitas, bahkan walaupun kami barangkali lebih cepat daripada 99% perusahaan di dunia, kami masih terlalu lambat. Pada waktu yang sama, Bezos menjadi tergila-gila pada sebuah buku berjudul Creation, karya Steve Grant, pengembang sebuah video game 1990-an berjudul Creatures, yang memungkinkan para pemain mengarahkan dan membesarkan organisme yang tampak cerdas di layar komputer. Grant menulis bahwa pendekatannya dalam menciptakan kehidupan cerdas adalah berfokus pada perancangan batu bata komputasi yang sederhana, yang disebut dengan primitif atau dasar-dasar. Dan setelah itu duduk untuk menyaksikan kejutan ketika perilaku muncul. Sama seperti perangkat elektronik yang dibangun dari komponen-komponen dasar seperti resistor dan kapasitor. Dan seperti makhluk hidup yang terbentuk dari batu bata genetis. Grant menulis bahwa kecerdasan buatan atau AI yang canggih dapat muncul dari primitif cybernetik, dan setelah itu terserah pada proses evolusi yang mengubah rancangan. Buku itu, walaupun padat dan tidak mudah dipahami, dibahas secara luas dalam klub-klub buku para eksekutif Amazon pada waktu itu, dan membantu mengkristalkan debat tentang masalah yang terkait dengan infrastruktur perusahaan itu sendiri. Seandainya Amazon ingin merangsang kreativitas para pengembangnya, perusahaan itu tidak boleh menebak layanan macam apa yang mereka inginkan. Tebakan-tebakan tersebut akan didasarkan pada pola-pola di masa lalu. Sebaliknya, Amazon harus menciptakan primitif-primitif batu bata komputasi dan selanjutnya mencari jalannya. Dengan kata lain, Amazon perlu menguraikan infrastrukturnya sampai ke komponen atom yang paling kecil, paling sederhana, dan membolehkan pengembang-pengembang mengakses secara bebas dengan seluas-luasnya, seperti yang dikatakan oleh Bezos pada waktu itu. Menurut sejumlah pekerja, para pengembang adalah ahli-ahli sihir, dan tugas kita adalah melakukan yang dapat kita lakukan agar sihir mereka keluar. Bezos memimpin kelompok-kelompok insinyurnya menghasilkan primitif-primitif penyimpanan, koneksi pita besar, media penyampaian pesan, pembayaran, dan pengolahan, semua dimasukkan dalam daftar. Dengan cara yang tidak formal, seolah-olah perusahaan tidak tahu sama sekali tentang wawasan seputar primitif yang sesungguhnya luar biasa. Amazon kemudian mulai membangun tim-tim untuk mengembangkan layanan yang dicantumkan dalam daftar itu. Di penghujung 2004, Chris Pinkham, kepala bagian infrastruktur IT perusahaan itu, mengatakan kepada Dalzell bahwa ia telah memutuskan untuk tinggal bersama keluarganya ke kampung halaman mereka di Afrika Selatan. Pada saat itu, E9 telah mulai mapan di Palo Alto, dan Dalzell sedang sibuk mendirikan pusat-pusat pengembangan yang jauh, antara lain di Skotlandia dan India. Dalzell mengusulkan kepada Pinkham bahwa alih-alih meninggalkan Amazon, ia boleh membuka kantor di Cape Town. Mereka membahas secara serius proyek-proyek yang mungkin dan akhirnya memutuskan mencoba membangun sebuah layanan yang akan memungkinkan seorang pengembang menjalankan aplikasi apapun tanpa pandang bulu di server-server Amazon. Pinkham dan beberapa temannya mempelajari masalah itu dan muncul dengan sebuah rencana untuk menggunakan sebuah program open source baru bernama Zen. Sekumpulan kode yang memudahkan orang menjalankan berbagai aplikasi di sebuah server fisik tunggal di sebuah pusat data. Pinkham mengajak temannya, Chris Brown, ikut bersamanya ke Afrika Selatan, dan mereka membuka sebuah kantor di sebuah kompleks perkantoran yang tidak menarik di Constantia, sebuah kawasan pembuatan anggur di bagian barat laut Cape Town, dekat sebuah sekolah dan sebuah tempat penampungan tunawisma kecil. Upaya-upaya mereka akan menghasilkan Elastic Compute Cloud atau EC2, layanan yang berada di jantung AWS dan kemudian menjadi mesin di balik ledakan Web 2.0. EC2 lahir dalam isolasi. Pinkham hanya sekali saja berhubungan dengan teman-temannya di Seattle, setidaknya selama setahun pertama. Kantor Constantia harus menyesuaikan diri dengan jaringan DSL yang kurang bagus, dan selama musim panas yang terik tahun 2005, salah satu dari dua reaktor nuklir negara itu tidak beroperasi.
Maka para insinyur itu bekerja di tengah pemadaman listrik yang dilakukan secara bergilir. Pinkham belakangan mengatakan bahwa kondisi terpencil itu ada manfaatnya karena keadaan itu memungkinkan mereka bebas dari CEO Amazon yang terlalu banyak ikut campur. Saya menghabiskan sebagian besar waktu saya untuk bersembunyi dari Bezos, kata Pinkham. Ia sosok yang menyenangkan untuk diajak berbincang, tetapi Anda pasti tidak nyaman jika menjadi proyek kesukaannya. Perhatiannya yang berlebihan malah mengganggu. Belasan insinyur yang nyaris pada waktu bersamaan mengembangkan apa yang kemudian menjadi Simple Storage Service Amazon atau S3. Tidak seberuntung itu meskipun mereka sudah berusaha merahasiakan pekerjaan mereka. Mereka bekerja di sebuah kantor di lantai 8 PacMed, makan siang bersama setiap hari selama hampir 2 tahun, dan sering bermain kartu seusai bekerja. Baik mereka maupun manajer mereka, Alan Atlas, seorang pakar yang pernah bekerja di startup media digital di kota yang sama, Real Networks, tidak berhasil merahasiakan kegiatan mereka. Bezos menunjukkan minat yang mendalam terhadap evolusi layanan web dan sering masuk ke dalam proses pembenihan S3, bertanya secara rinci tentang bagaimana layanan-layanan itu akan mampu mengatasi permintaan dan berulang kali membuat para insinyur itu kembali ke papan gambar untuk menyederhanakan arsitektur S3. Selalu dimulai dengan suasana yang menyenangkan dan membesarkan hati, dengan tawa Jeff yang berulang-ulang menggertakkan dinding, kata Atlas. Kemudian sesuatu akan terjadi dan pertemuan itu berubah ke arah yang berlawanan dan membuat Anda merasakan ketakutan paling besar selama hidup Anda. Saya selalu mengira akan dipecat sehabis rapat semacam itu. Atlas bercerita bahwa waktu sedang mengerjakan proyek S3, ia sering kesulitan menangkap jalan pikiran Bezos. Ia memiliki visi tentang puluhan ribu mesin murah senilai $200 yang bertumpuk memenuhi rak dan meledak laris. Dan itu harus bisa berkembang secara terus-menerus, kata Atlas. Bezos berkata kepadanya, layanan ini harus berkembang tanpa batas dan tanpa rencana untuk istirahat turun mesin tanpa batas. Dalam salah satu rapat, Atlas melakukan kesalahan dengan mengatakan bahwa mereka bisa menemukan cara untuk mengatasi pertumbuhan tak terduga setelah layanan itu diluncurkan. Itu membuat Bezos langsung naik pitam. Ia membungkuk ke arah saya sambil berkata, "Mengapa Anda menyia-nyiakan hidup saya?" Dan dengan marah menggerutu tentang kepolisian Pennsylvania, Keystone Cops, tutur Atlas. Itu kemarahan yang serius sekali. Saya tidak mampu mengimbangi langkahnya. Peristiwa seperti itu terjadi beberapa kali. Ia jauh sekali di depan kami. Untuk peluncuran Simple Storage Service, Atlas telah menyiapkan t-shirt khusus untuk peristiwa itu bagi sesama mitra kerja. Ia menggunakan rancangan kostum Superman, tetapi dengan S3 menggantikan S di bagian dada. Tentu saja ia harus mengeluarkan dana pribadi untuk membeli t-shirt itu. Ketika ambisi mereka dalam memberikan layanan-layanan web berkembang antara Afrika Selatan dan Seattle, Bezos dan Dalzell mulai memikirkan siapa yang akan memimpin proyek-proyek itu. Bezos mengusulkan Al Vermeulen, kepala bagian teknologi Amazon, tetapi Alvi bolak-balik ke Seattle dengan pesawat setiap hari dari Corvallis, Oregon, dan mengatakan bahwa ia tidak menginginkan pekerjaan administratif. Ia justru menurunkan jabatannya sendiri menjadi insinyur yang mengerjakan S3 bersama Alan Atlas. Maka Dalzell mengusulkan Andy Jassy yang sialnya telah memulai karir di Amazon sekian tahun lalu dengan memukul Jeff Bezos menggunakan dayung kayak dalam pertandingan broomball pertama perusahaan itu. Jika zaman baru teknologi tinggi memang menjadi zaman bagi para PhD ilmu komputer, maka Jassy akan membuktikan bahwa itu adalah sebuah anomali yang mencolok. Sebagai lulusan Harvard Business School yang sangat gemar makan sayap ayam goreng renyah dan mendukung tim-tim olahraga New York, Jassy terkesan sangat tidak cocok bekerja di sebuah startup teknologi tinggi. Barangkali karena itu, karirnya di Amazon berliku-liku dan kadang-kadang sulit. Jassy adalah orang pertama yang pada 1998 mengajukan rencana bisnis agar Amazon memasuki bisnis musik. Tetapi ia harus menyaksikan dengan kecewa ketika Amazon memilih seorang eksekutif lain untuk memimpin proyek itu. Beberapa tahun kemudian,
dalam sebuah reorganisasi perusahaan yang menyeluruh. Jassy dipilih untuk membawahi kelompok personalisasi. Namun kemudian para insinyur di departemen itu menyatakan keberatan dipimpin oleh seseorang yang pada waktu itu dipandang tidak memiliki latar belakang teknik. Maka Jassy diberi sebuah kesempatan yang unik. Bezos memintanya menjadi bayangan resminya yang pertama. Sebuah jabatan baru yang akan mengharuskan Jassy terus mengikuti sang CEO dan duduk bersamanya dalam setiap rapat. Perusahaan-perusahaan teknologi lain seperti Intel dan Sun memiliki jabatan serupa. Dan Bezos telah mencoba hal ini sebelumnya dengan eksekutif-eksekutif baru di perusahaan itu, termasuk seorang insinyur DE Shaw bernama John Overdeck dan pendiri Accept.com, Danny Shader. Tetapi jabatan itu tidak pernah menjadi jabatan purna waktu. Dan banyak di antara pemegang jabatan bayangan terdahulu mengundurkan diri sesudah diangkat. Jassy bingung ketika harus menanggapi usulan itu. Saya merasa tersanjung oleh penawaran untuk bekerja dekat dengan Jeff, tetapi tidak langsung senang mendengarnya, karena saya telah menyaksikan bagaimana orang lain pernah mengalaminya, katanya. Saya bertanya kepada Jeff standar kesuksesan dalam hal ini. Ia menjawab bahwa sukses adalah ketika saya dapat mengenalnya dan ia dapat mengenal saya, kemudian kami saling membangun kepercayaan. Jassy setuju dan menghabiskan banyak waktunya dalam 18 bulan berikutnya di samping Bezos. Bepergian dengannya, membahas peristiwa-peristiwa setiap hari, selain mengamati gaya dan proses berpikir sang CEO. Jassy belakangan mendefinisikan jabatan bayangan sebagai semacam kepala staf, dan saat ini jabatan sebagai bayangan Bezos, yang sekarang secara resmi dikenal sebagai penasihat teknis, adalah jabatan yang sangat didambakan dan memiliki visibilitas yang luas di perusahaan. Bagi Bezos, memiliki pembantu yang cakap dan siap diajak membahas masalah-masalah penting dan memastikan agar orang menindaklanjuti tugas-tugas tertentu adalah sebuah cara lain untuk memperpanjang jangkauannya. Ketika jabatan Jassy sebagai bayangan berakhir, wajar sekali kalau ia menjadi calon untuk menduduki jabatan kepala AWS yang baru. Salah satu tugas pertamanya adalah menulis sebuah pernyataan visi. Ia harus membuat penyajian yang ringkas, tidak lebih dari 6 halaman. Makalahnya memaparkan misi AWS yang harus dikembangkan, memungkinkan para pengembang dan perusahaan-perusahaan menggunakan layanan-layanan web untuk membangun aplikasi-aplikasi yang canggih dan dapat diwujudkan. Makalah itu menguraikan primitif-primitif yang akan diubah oleh Amazon menjadi layanan-layanan web, dari penyimpanan dan komputasi sampai database, pembayaran, dan pengiriman pesan. Kami mencoba membayangkan seorang mahasiswa di sebuah kamar asrama yang akan diperbolehkan memanfaatkan infrastruktur sama seperti milik perusahaan-perusahaan paling besar di dunia, kata Jassy. Menurut kami, itu sebuah lapangan permainan yang memungkinkan banyak startup dan perusahaan-perusahaan kecil memiliki struktur yang sama mahalnya dengan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar. Jassy dan Bezos dan Dalzell memaparkan rencana untuk AWS baru itu di depan Dewan Komisaris Amazon, dan institutional no hampir menjadi hambatan. John Doerr mengungkapkan yang kelak ia sebut keraguan yang sehat, mengajukan pertanyaan berikut. Pada masa ketika Amazon sedang kesulitan merekrut insinyur dan perlu mempercepat ekspansi internasionalnya, mengapa kita harus masuk ke dalam bisnis ini? Karena kita juga memerlukannya, sahut Bezos, yang menunjukkan bahwa kebutuhan Amazon atas layanan seperti itu mencerminkan kebutuhan pasar yang lebih luas. Jassy ingat Doerr berkata kepadanya sehabis rapat bahwa ia beruntung bekerja di sebuah perusahaan yang akan berinvestasi pada sesuatu yang begitu berani. Sekitar waktu ini, Bezos sedang mengejar sebuah proyek lain yang awalnya dibentuk oleh hambatan dari Dewan Komisaris Amazon. Ketika para pendiri situs comparison shopping Junglee telah meninggalkan Amazon di penghujung 1990-an, mereka telah melakukannya berdasarkan kesepakatan saling menguntungkan bahwa mereka akan tetap berhubungan dengan eksekutif-eksekutif Amazon, bahkan mengoordinasikan upaya-upaya mereka. Anand Rajaraman dan Venki Harinarayan, dua di antara para pendiri itu, kemudian mulai melahirkan inkubator internet yang dinamakan Cambrian Ventures, dan Bezos ingin Amazon berinvestasi di situ. Akan tetapi, meskipun penolakan atas keinginan Bezos jarang terjadi, Dewan Komisaris Amazon menolak langkahnya kala itu.
maka pada akhirnya Bezos berinvestasi secara pribadi. Akibat tidak langsung dari keputusan itu adalah sebuah layanan web lain lagi yang mustahil dari Amazon, dan sebuah tanda lain bahwa perusahaan itu sedang mencoba berkembang di luar bisnis retail online. Pada waktu Cambrian Ventures masih merupakan sebuah perusahaan rintisan di Silicon Valley, Napster, layanan berbagi berkas peer-to-peer, sedang mendominasi pemberitaan dan membuat panik bisnis musik. Para insinyur Cambrian berpikir tentang Napster dan kekuatan jaringan yang menghubungkan banyak orang yang tersebar di seluruh dunia. Mereka ingin tahu, mungkinkah kita berbuat sesuatu yang bermanfaat dari jaringan-jaringan terdistribusi itu, sesuatu yang lebih baik daripada mencuri musik. Pertanyaan itu menjadi benih sebuah prakarsa yang mereka sebut Proyek Agrea, kata Sanskerta yang berarti pertama. Gagasan di baliknya adalah membangun perangkat lunak dan memanfaatkan internet untuk mengoordinasikan kelompok-kelompok orang di seluruh dunia untuk mengatasi masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan sangat baik oleh komputer. Sebagai contoh, sebuah sistem komputer mungkin mengalami kesulitan ketika harus memeriksa sekumpulan foto hewan peliharaan dan dapat diandalkan dalam memilih mana yang menggambarkan kucing atau anjing. Akan tetapi, manusia dapat melakukannya dengan mudah. Eksekutif-eksekutif Cambrian Ventures mengeluarkan hipotesis bahwa mereka dapat membangun sebuah layanan online untuk mengoordinasikan pekerja-pekerja berupa rendah di seluruh dunia dan kemudian menjual akses ke lapangan kerja ini kepada perusahaan-perusahaan keuangan dan perusahaan-perusahaan besar lain. Pada 2001, mereka mendaftarkan gagasan itu ke kantor paten dan menamakannya sebuah tatanan hibrida antara kemampuan komputasi mesin dan manusia. Dunia belakangan akan mengetahui gagasan ini dan menerimanya sebagai crowdsourcing. Akan tetapi, proyek Agrea lebih maju dari zamannya, dan perusahaan-perusahaan keuangan belum tahu cara memanfaatkannya. Tim Agrea sedang berada di New York untuk mencoba membahas konsep itu pada minggu terjadinya peristiwa 9/11. Perusahaan rintisan itu kehabisan modal setelah serangan teroris, maka mereka menghentikan proyek Agrea dan beralih ke kegiatan lain. Tahun 2003, Raja Raman dan Hari Narayan memutuskan menutup Cambrian Ventures untuk merintis sebuah perusahaan baru bernama Cosmix yang akan mengembangkan teknologi untuk mengorganisasikan informasi di web berdasarkan topik-topik tertentu. Sebagai bagian dari Cambrian yang sedang terhuyung-huyung, mereka harus berurusan dengan Bezos dan investasinya di perusahaan itu. Tidak mengherankan, Bezos terbukti seorang juru runding yang gigih dan keras kepala ketika membela kepentingan-kepentingan finansialnya sendiri, bahkan ketika pertaruhannya relatif kecil sekali dibanding kekayaan bersihnya. Raja Raman dan Hari Narayan mengingat perundingan yang brutal selama 2 bulan ketika Bezos mengungkit pembubaran Cambrian Ventures dan meleburnya ke dalam Cosmix. Di tengah perundingan tersebut, mereka kebetulan bercerita kepada Bezos tentang paten Agrea, dan ia langsung tertarik dan meminta agar itu dimasukkan dalam kesepakatan keseluruhan. Melihat sebuah kesempatan untuk menutup perundingan itu, mereka dengan cepat setuju untuk menjual paten itu kepada Bezos. Yang di luar dugaan mereka, Bezos sungguh-sungguh mengembangkan sebuah versi proyek Agrea di dalam Amazon. Ia menamainya Mechanical Turk untuk mengenang sebuah mesin permainan catur abad ke-18 yang menyembunyikan pria Katai, seorang master catur yang bersembunyi di balik mesin dan mengarahkan langkah-langkah mesin tersebut. Sekitar 20 karyawan Amazon mengerjakan layanan itu dari Januari 2004 sampai November 2005. Pekerjaan itu dianggap sebagai proyek Jeff, yang berarti manajer produknya harus bertemu dengan Bezos setiap beberapa minggu dan terus menerima aliran email yang konstan dari sang CEO. Biasanya berisi usulan-usulan luar biasa rinci yang sering datang ketika malam sudah larut. Amazon mulai menggunakan Mechanical Turk secara internal pada 2005 untuk memungkinkan manusia mengerjakan hal-hal seperti mengupas hasil pemindaian search inside the book dan memeriksa citra-citra produk yang diunggah ke Amazon oleh pelanggan-pelanggan guna memastikan bahan-bahan itu tidak terkait dengan pornografi. Perusahaan juga menggunakan Mechanical Turk untuk mencocokkan citra-citra itu dengan gambar-gambar komersial terkait blog view buatan A9 yang baru diluncurkan.
Bezos sendiri keasikan dengan proyek ini dan menggunakannya sebagai satu cara untuk memperagakan layanan tersebut. Ketika perusahaan itu siap untuk memperkenalkan Mechanical Turk kepada masyarakat umum, tim humas Amazon dan beberapa karyawan mengeluh bahwa mereka tidak nyaman dengan kedekatan nama sistem tersebut dengan bangsa Turki. Bezos menyukai nama itu karena kaitan sejarahnya, tetapi memberi izin kepada staf komunikasi dan tim Mechanical Turk untuk membahas nama-nama penggantinya. Mereka dengan serius mempertimbangkan Kedebra, merujuk pada sulap sekaligus nama asli Amazon. Akan tetapi, pada akhirnya Bezos menolak kekhawatiran itu dan mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab secara pribadi kalau memang ada reaksi yang muncul. Mechanical Turk diam-diam diluncurkan bulan November 2005. Sekarang pengguna internet manapun dapat melakukan yang oleh Amazon disebut tugas-tugas yang menuntut kecerdasan manusia, umumnya dengan imbalan beberapa sen per pekerjaan. Perusahaan-perusahaan lain dapat menitipkan pekerjaan-pekerjaan di situs web Mechanical Turk, dan Amazon mengambil 10% dari pembayaran-pembayaran. Salah satu aplikasi pertama dari sebuah perusahaan bernama Casting Words membayar orang beberapa sen per menit untuk mendengarkan data audio digital dan membuat transkripsinya. Mechanical Turk memberi Bezos sebuah kesempatan lain untuk memperagakan kemampuan Amazon dalam berinovasi di luar bisnis retail sebagai kegiatan pokoknya, dan menunjukkan upaya-upayanya sendiri yang tidak lazim untuk mengkristalkan konsep-konsep abstrak. Ia menyebut Mechanical Turk artificial intelligence dan bersedia diwawancarai tentang layanan itu oleh New York Times dan Economist. Unsur etnis pada namanya tidak pernah menuai kritik, tetapi aktivis-aktivis serikat pekerja menuduh layanan itu sebuah virtual sweatshop, pabrik virtual bergaji rendah, dan sisi gelap globalisasi. Pada 2007, ada 100.000 pekerja di Mechanical Turk di lebih dari 100 negara. Akan tetapi, layanan itu tidak berjalan tepat seperti yang diharapkan Bezos, atau setidaknya belum. Salah satu alasan yang jelas adalah bahwa upah yang kelewat rendah di Mechanical Turk menjadikannya sangat diminati di negara-negara kurang maju. Namun para pekerja paling miskin di dunia ketiga tidak memiliki PC yang terhubung dengan internet. Ketika layanan-layanan Amazon lain secara tak terduga diluncurkan pada tahun-tahun berikutnya, Bezos sengaja memberikan perhatian dan sumber daya yang lebih besar kepada mereka. Tepat seperti di babak-babak awal Amazon, ketika personalisasi otomatis menggantikan editorial, mesin-mesin, bukan orang-orang yang bersembunyi di baliknya, akan menggerakkan terobosan besar yang telah lama ditunggu oleh Amazon. Pada Maret 2006, Amazon memperkenalkan Simple Storage Service yang memungkinkan situs-situs web dan pengembang-pengembang lain menyimpan berkas-berkas komputer seperti foto, dokumen-dokumen, atau profil-profil pemain video game di server-server Amazon. S3 tetap sendirian dan agak terabaikan, seperti sebuah bagian pagar yang belum sempat diselesaikan. 1 bulan sesudah peluncuran, Alan Atlas bercerita bahwa layanan itu tumbang selama 9 jam, dan hampir tidak ada seorang pun di dunia yang menyadarinya. Kemudian beberapa bulan setelah itu, Elastic Compute Cloud meluncurkan versi beta, memungkinkan para pengembang benar-benar menjalankan program mereka sendiri di komputer-komputer Amazon. Menurut Chris Brown, yang pulang dari Afrika Selatan untuk peluncurannya, Amazon membuka layanan-layanan pertama bagi para pelanggan di pantai timur Amerika Serikat. Dan para pengembang datang berbondong-bondong begitu cepat sehingga kelompok komputer pertama yang disediakan kewalahan sebelum Amazon mempunyai kesempatan untuk melayani orang-orang di pantai barat. Yang menjadi daya tarik langsung AWS bagi para startup adalah model bisnisnya. Bezos memandang layanan-layanan web serupa dengan perusahaan penyedia listrik yang memungkinkan pelanggan membayar untuk hanya yang mereka pakai dan untuk menambah atau mengurangi konsumsi mereka kapan saja. Analogi terbaik yang saya ketahui adalah layanan jaringan listrik, kata Bezos. Coba kita kembali ke masa 100 tahun yang lalu. Kalau kita ingin mendapatkan listrik, kita harus membangun fasilitas pembangkit listrik kecil kita sendiri. Dan banyak pabrik melakukannya. Segera setelah jaringan listrik terpasang, pabrik-pabrik itu menyimpan generator listrik mereka dan mulai membeli listrik dari jaringan. Itu sesuatu yang wajar dan itulah yang mulai terjadi pada infrastruktur komputasi. Bezos ingin AWS menjadi sebuah utilitas dengan tarif diskon,
bahkan meskipun itu berarti rugi uang dalam jangka pendek. Willem van Biljon yang bekerja di bawah Chris Pinkham di EC2 dan tetap di sana beberapa bulan setelah Pinkham berhenti pada 2006, mengusulkan penetapan harga untuk pemakaian jasa EC2 sebesar 15 sen per jam, sebuah angka yang diyakininya memungkinkan perusahaan mencapai balik modal untuk layanan tersebut. Pada sebuah rapat STM sebelum EC2 diluncurkan, Bezos secara sepihak mengubahnya menjadi 10 sen. Anda sadar bahwa Anda dapat rugi karena itu untuk waktu yang lama, kata Billion kepadanya. Baguslah, sahut Bezos. Bezos percaya perusahaannya memiliki keunggulan yang alami pada struktur pembiayaannya serta kemampuan bertahan hidup dalam bisnis-bisnis bermargin rendah yang memiliki udara tipis. Perusahaan-perusahaan seperti IBM, Microsoft, dan Google, katanya, akan ragu menjangkau pasar seperti itu karena akan menekan margin keuntungan keseluruhan mereka. Bill Miller, kepala bagian investasi di Lake Mason Capital Management dan seorang pemegang saham utama Amazon, pada waktu itu bertanya kepada Bezos tentang prospek profitabilitas untuk AWS. Bezos meramalkan mereka akan baik-baik saja dalam jangka panjang. Namun ia tidak ingin mengulang kesalahan Steve Jobs yang menetapkan harga iPhone sedemikian rupa hingga menghasilkan keuntungan fantastis yang kemudian memicu pasar telepon pintar menjadi sebuah magnet untuk kompetisi. Komentar itu mencerminkan falsafah bisnisnya yang tidak lazim. Bezos percaya bahwa margin-margin yang tinggi mendorong investasi-investasi para pesaing dalam penelitian dan pengembangan dan menumbuhkan kompetisi, sedangkan margin rendah menarik pelanggan dan lebih mudah dipertahankan. Ia sebagian benar mengenai iPhone. Keuntungan yang sangat besar terbukti menarik kompetisi yang luar biasa. Dimulai dengan telepon-telepon pintar yang menjalankan sistem operasi Android buatan Google. Akan tetapi, telepon pintar yang menjadi pelopor itu juga sebuah produk yang menghasilkan pendapatan luar biasa berlimpah bagi Apple dan para pemilik sahamnya. Sesuatu yang tidak diberikan oleh AWS setidaknya sampai sejauh ini. Keyakinan Bezos terbukti dan tarif AWS yang sengaja dibuat rendah telah membuahkan hasil yang dikehendaki. CEO Google, Eric Schmidt, berkata perlu sekurangnya 2 tahun sebelum ia sadar bahwa hampir semua pendiri startup yang ia kunjungi bercerita padanya bahwa mereka membangun sistem menggunakan server-server Amazon. Tiba-tiba semuanya terkait dengan Amazon, kata Schmidt. Hasilnya memang signifikan ketika semua perusahaan dengan kemampuan tumbuh pesat memulai aktivitas mereka di platform Anda. Microsoft mengumumkan sebuah prakarsa awan serupa yang disebut Azure pada 2010. Pada 2012, Google mengumumkan compute engine-nya sendiri. Mari kita mengakui jasa mereka, kata Schmidt. Para penjual buku itu menguasai ilmu komputer. Mereka berhasil mendapatkan analisisnya dan mereka membangun sesuatu yang signifikan. Sama seperti yang telah diramalkan oleh pengarang Creation, Steve Grand, makhluk hidup berkembang dengan cara yang telah tidak terbayangkan oleh Bezos. Adalah kombinasi EC2 dan S3, penyimpanan dan komputasi, dua primitif yang saling terkait, yang mengubah baik AWS maupun dunia teknologi. Startup usaha-usaha yang baru dirintis tidak lagi perlu menghabiskan modal ventura mereka untuk membeli server dan merekrut teknisi-teknisi khusus untuk menjalankan mereka. Biaya infrastruktur bisa beragam, bukannya tetap, dan besarnya bisa tumbuh berbanding lurus dengan pendapatan. Prinsip ini membebaskan perusahaan dalam bereksperimen untuk mengubah model-model bisnis mereka dengan pengorbanan yang minimal dan untuk mengimbangi pesatnya pertumbuhan pelanggan akibat meledaknya jejaring-jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter. Semua ini memerlukan waktu bertahun-tahun dan upaya yang signifikan, dan para pengembangnya menghadapi banyak tantangan dan kemunduran dalam perjalanannya. Andy Jassy bersama pembantu teknisnya Charlie Bell dan Werner Vogels bergerak lebih cepat daripada pesaing-pesaingnya dengan menggelar layanan-layanan tambahan seperti Flexible Payment Services dan Amazon Cloud Search bersama EC2 dan S3. Kelompok-kelompok internal Amazon diminta menggunakan AWS sewaktu layanan itu belum matang.
sebuah permintaan yang mengantar ke sebuah kekhawatiran besar lain di kalangan para insinyurnya. Ketika perusahaan-perusahaan baru dan bahkan beberapa perusahaan besar mulai sangat mengandalkan AWS, gangguan sistem akan menimbulkan reaksi di mana-mana, dan Amazon yang selama ini misterius menyadari bahwa perusahaan itu harus mulai bisa memberikan penjelasan yang lebih baik kepada orang banyak. Akan tetapi, kemunculan Amazon Web Services transformasional dalam banyak hal. Layanan web Amazon yang tidak mahal dan mudah diakses memungkinkan terciptanya ribuan startup internet yang sebagian di antaranya tidak mungkin melakukannya tanpa layanan itu. Dan layanan tersebut memungkinkan perusahaan-perusahaan yang lebih besar dapat menyewa sebuah superkomputer di awan, mengantar ke suatu zaman baru inovasi dalam bidang-bidang seperti keuangan, minyak dan gas, kesehatan, dan sains. Tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa AWS, khususnya layanan-layanan aslinya seperti S3 dan EC2, membantu mengangkat industri teknologi keseluruhan keluar dari keterpurukan berkepanjangan pasca.com. Amazon juga secara penuh mengalahkan perusahaan-perusahaan pembuat perangkat keras besar zaman itu, seperti Sun Microsystems dan Hewlett Packard, dan mendefinisikan gelombang komputasi korporasi berikutnya. Barangkali perubahan yang paling besar adalah citra Amazon sendiri. AWS memperbesar cakupan makna di Everything Store dan melengkapi rak-rak Amazon dengan produk-produk yang ganjil seperti spot instances dan storage terabytes. Itu menjadikan Amazon target yang membingungkan bagi Walmart dan bisnis retail pesaing. Selain memberi perusahaan itu daya tarik baru bagi jutaan insinyur yang sedang berusaha memecahkan masalah-masalah paling menarik di dunia, akhirnya setelah kemunduran dan gonjang-ganjing internal selama bertahun-tahun, Amazon tampil sebagai perusahaan teknologi yang tidak perlu dipertanyakan, sesuatu yang dari dulu ada dalam bayangan Bezos.